Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. HP dengan segala bentuk, merek, model yang ada sekarang ini, sekaligus berbagai fitur yang diusungnya. Demikian pula dengan laptop elektronik yang demikian canggih, tidak terlalu besar bentuknya jemaah, akan tetapi begitu banyak menyita perhatian para penggunanya. Bahkan manusia secara umum yang tidak ikut memakai pun mereka sangat penasaran, ingin tahu, ingin mempelajari fitur-fitur canggih baru yang ada di dalamnya. Kecil bentuknya jemaah, akan tetapi dia sangat menunjang aktivitas kita sehari-hari. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernahkah kita membayangkan langit dan bumi ini yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita? Bahkan barangkali jarang di antara kita, atau mungkin masih belum pernah mencoba untuk mencermati, memikirkan, menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, akhir-akhir surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kata Allah, la ayatil liulil albab, betul-betul terdapat tanda-tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya diketahui, hanya bisa dimengerti, hanya bisa difahami oleh orang-orang yang berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita akal jemaah. Gunanya agar kita berfikir, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah pertegas dalam lanjutan ayat itu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Siapakah orang yang berakal itu? Kata Allah. Orang yang mampu untuk menggunakan akalnya dengan baik itu siapa? Yaitu mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, tatkala dia dalam keadaan berbaring, senantiasa dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang dapat menggunakan akalnya dengan baik. Lanjutannya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang-orang yang berakal itu adalah orang yang mau memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi ini. Ya, setelah mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi ini, kemudian mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan ini semuanya tidaklah sia-sia. Engkau ciptakan ini semuanya bukan tanpa hikmah, tapi begitu banyak hikmah yang mendalam dari penciptaan tersebut. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar,
Maka jagalah kami ya Allah, selamatkan kami dari azab neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menghayati ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu sarana terbesar yang bisa menjadi sebab semakin kuatnya iman kita. Menjadi sebab semakin dekatnya kita dengan Allah. Menjadi sebab semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu maka akan semakin besar pula rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mencintai Allah sedangkan kita tidak mengenal Allah kecuali hanya sebatas nama? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cobalah sesaat kita merenung, duduk sejenak, memandang langit, ya, kemudian memandang alam sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala turunkan kita di dunia ini, ciptakan kita di dunia ini lengkap dengan segala fasilitasnya, ma'asyiral muslimin. Itu sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak dibiarkan begitu saja tinggal di dunia ini tanpa ada fasilitas lengkap, jemaah. Ya, di daratannya ada pepohonan, ada hutan, kita bisa mengambil manfaat dari kayu-kayu dari pepohonan yang ada. Kemudian ada buah-buahannya, ada sayur-mayurnya. Belum lagi kita berpikir dunia laut, Allah ciptakan ikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala ya telah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya dialah Allah yang telah menciptakan ya segala apa yang ada di bumi. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk siapa? Untuk kalian, untuk kita jemaah manusia. Lakum ma fil ardi jami'an. Semua yang ada di bumi. Dan Allah adakan itu semuanya jamaah untuk sebuah hikmah yang sangat besar dan mendasar. Apa jamaah? Agar kita bisa mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa tenang berangkat ke rumah Allah, menunaikan kewajiban kita salat 5 waktu, sedangkan perut kita dalam keadaan tenang, tidak keroncongan. Kenapa? Karena Allah telah berikan kepada kita makanan dan minuman yang bisa menutupi rasa lapar dan menghilangkan rasa haus kita, jemaah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, bumi dan segala apa yang ada di isinya ini, jemaah. Ya. Sudah Allah sebutkan dalam surat Sad ayat 27. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ard mislahun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit yang 7. Wa minal ardi mislahun, dan juga bumi yang semisal. Yatanazzalul amru bainahum. Ya. Perintah Allah berlaku atasnya lita'lamu. Ini tujuan Allah menciptakan langit dan bumi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dalam surat At-Talaq. Ya. Agar kalian tahu bahwasanya Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Maha kuasa. Maka dengan memikirkan langit dan bumi ini, kita akan tahu betapa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang menciptakan. Hanyalah Dia yang mampu, yang berkuasa, yang memiliki, dan hanya Dialah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, jemaah. Berhak untuk disembah, ditaati dan tidak dimaksiati. Itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu jamaah, yaitu Allah itu ditaati bukan dimaksiati, disyukuri bukan dikufuri, dan hendaknya Allah itu senantiasa diingat dalam lisan kita, dalam hati kita, bukan dilupakan. Lita'lamu
Agar kalian tahu, dalam ayat tadi dikatakan annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasannya Allah itu, ilmu Allah Subhanahu wa taala ahata bi kulli syai', meliputi segala sesuatu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, praktekkan. Cobalah kita diam sejenak merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya langit dan bumi yang demikian besar. Ya. Agar kita tahu dan agar kita semakin memahami, semakin tahu bahwasanya Dialah Allah yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pencipta, sehingga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin taat kita kepada Allah, dan semakin kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak memaksiatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga ceramah singkat, ceramah pendek ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.